Pernah gak sih kamu merasa semua hubungan yang kamu jalani selalu berakhir dengan cara yang sama? Selalu berantem hebat, selalu berakhir menyakitkan, dan akhirnya orang itu pergi ninggalin kamu. Awalnya kita pasti nyalahin keadaan kan? Kita bilang, emang dianya aja yang kurang ngertiin aku. Atau, emang dianya aja deh yang kurang sabar sama aku. Kita sibuk banget mencari-cari kesalahan di orang lain, mencari red flag di pasangan, sampai lupa berhenti sejenak dan bertanya pada cermin, gimana kalau sebenarnya akunya yang bermasalah? Gimana kalau aku yang jadi racun buat orang lain? Jujur, pertanyaan itu gak mudah buat dijawab. Tapi hari ini aku mau ngajak kamu buat berani jujur sama diri sendiri. Halo teman teduh, selamat datang kembali di Melangit Tengah Malam. Aku Melangit, malam ini lagi nemenin kamu di sini. Dan di sini aku ingin kita sama-sama belajar mengenali diri sendiri lebih dalam. Kita akan bahas satu topik yang mungkin jarang kita mau akuin. Judulnya, Jangan-jangan Aku Yang Toksik. Kita bakal coba lihat lebih dalam sebenarnya pola pikir dan kebiasaan apa aja yang tanpa sadar sering jadi red flag buat orang-orang di sekitar kita. Bayangin deh, di awal hubungan, kamu tuh orang yang paling perhatian di dunia. Kamu sayang banget, kamu kasih segalanya, kamu ada 24 jam, kamu merasa gue pacar terbaik yang pernah ada. Tapi lama-kelamaan ada rasa aneh yang muncul. Setiap kali dia gak balas chat dalam waktu sejam, jantung kamu berdegup kencang, pikiran kamu langsung liar. Dia lagi sama siapa ya? Apa dia bosan ya sama aku? Dia nyari orang lain ya? Dan yang paling menyakitkan itu, sebenarnya di kepala aku selalu ada film buruk yang terus diputar tentang bagaimana caranya kamu bakal menyerah dan pergi, meninggalkan aku suatu hari nanti. Padahal nyatanya kamu lagi berjuang mati-matian untuk bertahan dan membahagiakan aku. Tapi rasa takut di hati aku ini lebih besar dari semua usaha kamu. Rasa cemas itu gak bisa dikendalikan. Akhirnya aku nelpon berkali-kali. Aku tanya terus dia lagi di mana, sama siapa, ngapain aja. Kalau dia protes bilang, aku butuh space. Aku malah tersinggung. Aku marah. Aku bilang, masa sama pacar sendiri aja butuh privasi banget? Aku gini kan karena aku sayang, karena aku takut kehilangan kamu. Aku mulai ngerasa berhak buat mengatur dia. Mulai dari cara berpakaian, siapa aja teman yang boleh dia temuin, sampai apa yang boleh dan gak boleh dia posting di sosial media. Kalau dia melawan, aku bikin dia merasa bersalah. Aku bilang, kamu egois banget sih. Udah aku usahain semuanya buat kamu, tapi kamu malah gini. Dan anehnya, setelah aku marah-marah, setelah aku meledak-ledak, aku merasa bersalah banget. Aku minta maaf, aku janji bakal berubah. Tapi beberapa hari kemudian, rasa takut dan cemburu itu muncul lagi. Polanya berulang terus. Sampai akhirnya dia capek. Dia bilang, aku gak kuat lagi sama kamu. Terus dia pergi ninggalin aku. Terus aku nangis, aku bingung. Aku nanya ke Tuhan, kenapa sih semua orang yang aku sayang pasti pergi? Apa aku emang gak pantas dicintai? Padahal mungkin
Dia pergi bukan karena aku gak pantas, tapi karena aku bikin dia sesak napas. Aku terlalu mengekang dia sampai dia merasa takut. Sekarang kita bedah pelan-pelan ya. Kenapa sih kita bisa bersikap kayak gini? Seringkali kita salah paham soal cinta. Kita pikir makin cemburu berarti makin sayang. Padahal nyatanya enggak. Sikap yang posesif dan ingin selalu benar itu sebenarnya bukan tanda cinta besar, tapi tanda kalau kita itu tidak aman atau insecure banget. Di dalam hati yang paling dalam, kita ngerasa diri kita gak cukup baik, kita ngerasa kurang berharga. Jadi otak kita selalu mikir, nanti juga dia bakal nyari yang lebih baik dari aku. Karena takut ditinggal, kita berusaha mengunci dia sekuat tenaga. Kita pikir dengan membatasi gerak-gerik dia, kita bakal aman. Padahal kenyataannya, makin kita kunci, makin dia pengen lari. Terus juga, cara pikir kita kadang terlalu gelap dan negatif. Kita lebih percaya sama ketakutan sendiri daripada kenyataan di depan mata. Kalau dia balas chat cepat, kita pikir itu cuma kebetulan. Tapi kalau dia telat dikit, langsung kita anggap dia udah gak sayang. Padahal kan orang bisa aja lagi sibuk atau lagi ada masalah. Tapi karena pikiran kita yang kacau, semuanya kita lihat dari sisi yang buruk. Kadang juga tanpa sadar kita suka bikin orang lain merasa bersalah. Kebiasaan bilang, aku gini karena sayang. Atau, aku udah berkorban banyak loh. Itu sebenarnya cara kita biar dia nurut sama kemauan kita. Kita pakai perasaan jadi senjata, dan lama-lama itu bikin orang lain capek banget. Coba deh diam sebentar, terus jawab jujur sama diri sendiri. Apakah kamu sering melakukan hal-hal ini? Kayak kamu selalu curiga dan pengen tahu kegiatan dia setiap saat. Kamu marah besar kalau dia punya waktu buat orang lain selain kamu. Terus kamu suka mengatur cara dia hidup atau penampilannya. Kamu juga sering ungkit pengorbanan biar dia merasa berhutang sama kamu. Kalau berantem, kamu lebih suka bikin dia takut atau nangis. Susah banget buat ngaku salah dan minta maaf dengan tulus. Terus hubungan kamu naik turunnya ekstrim banget. Kadang manis banget, kadang sakit banget. Kamu selalu bayangin skenario dia bakal pergi, padahal nyatanya dia lagi berusaha keras buat stay sama kamu. Kalau kamu merasa, wow, ini banget sih gue. Selamat, karena langkah pertama buat berubah itu adalah berani mengakui. Sadar kalau kita punya sikap yang kurang baik itu rasanya sakit dan malu. Tapi percaya deh, itu bukan akhir segalanya. Toksik itu adalah sikap, bukan jati diri. Kamu bukan orang jahat. Kamu cuma orang yang mungkin pernah terluka atau punya cara pandang yang salah soal cinta. Dan itu semua bisa diubah kok. Cinta itu bukan soal memiliki sepenuhnya. Cinta itu tentang memberi kebebasan, tapi dia tetap memilih buat tinggal sama kamu. Kalau kamu harus mengurung atau mengekang dia biar dia gak pergi, itu bukan cinta namanya, itu penjara. Mulai sekarang, yuk belajar tenang, belajar percaya, dan yang paling penting, cintai diri sendiri dulu
Sampai kamu gak lagi cari validasi dari orang lain buat ngerasa berharga. Gimana? Ada yang merasa ketampar sama cerita ini? Atau mungkin kamu lagi dalam proses berubah jadi lebih baik? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa saling menguatkan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Aku Melangit Tengah Malam, tempatmu pulang saat dunia terasa bising. Istirahatlah, kamu sudah hebat. Kamu sudah berjuang hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.